ini. Jadi meskipun ya terlihat masih renggang-renggang soundnya, tapi kita harus coba tetap penuh gitu ya. Baik Ibu-Ibu, insya Allah materi yang akan saya sampaikan ini melanjutkan pertemuan gerakan mengaji gerakan perempuan mengaji pekan sebelumnya tentang Adabul Mar'ah, agar ada konsistensi ketersambungan materinya Ibu ya. Ini memang fokus utamanya adalah bagaimana kita menyikapi sebagai seorang diri, sebagai seorang muslimah, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat tentunya. Oke, baik. Baik Ibu-Ibu, ini kita mulai dengan subtema pergaulan perempuan atau ibu-ibu Aisyah dengan masyarakat tentunya. Jadi fokus utama pada kajian hari ini adalah bagaimana diri kita bersikap di ruang publik, gitu ya Bu ya. Ruang publik ini berarti di luar hunian domestik kita, ya di rumah, yang biasanya fokusnya di mana Bu, di kasur, sumur, apalagi dapur, gitu ya. Tambah satu lagi macak. Ini jangan lupa. Tetapi di samping itu kita betul macak apa masak Bu ya. Tapi di samping itu kita juga punya kewajiban yang lainnya, bagaimana merealisasikan nilai-nilai Islam yang ideal pada diri kita untuk khalayak masyarakat umum. Begitu ya. Nah, terkait dengan pergaulan pribadi seorang muslimah, yakni ibu-ibu Aisyah atau masih Aisyah, ya. Yang pertama ada beberapa hal, yakni pergaulan dengan tetangga, ada adab bertamu dan menerima tamu, dan yang ketiga kewajiban dalam masyarakat. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu, pergaulan dalam bertetangga. Sebelum kita masuk ke dalam temanya, saya ingin menyampaikan sedikit, ini saya kutip dari perkataan Profesor Samsul Anwar. Jadi beliau mengatakan sebenarnya ciri muslim adalah selalu berorientasi pada sesuatu yang terbaik, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya agar menjadi lebih baik. Begitu. Jadi kiranya mungkin ibu-ibu memori kita saat kecil itu kan sudah terhapus ya, artinya kita tidak bisa mengingat detail waktu kita semasa kecil. Tetapi ibu-ibu perlu mengingat bahwa saat kita dilahirkan, setiap manusia itu punya orientasi untuk berbuat baik. Okay? Karena yang namanya Allah sebagai kreator kita dan pencipta kita, itu kan tidak ada kreator yang artinya memberikan hal-hal yang akan menyebabkan keburukan kepada makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Semisal kayak mungkin ibu-ibu ada yang pakai iPhone, ada yang pakai Android ya. Para kreator itu kan pasti sudah memiliki atau menciptakan setelan bawaan di setiap perangkat yang mereka ciptakan. Pun demikian dengan manusia, saat diciptakan oleh Allah kita sudah punya setelan bawaannya. Apa itu setelan bawaan kita? Yakni komponen untuk berfitrah, bertuhan begitu kan? Yang mana hal ini mendorong kita pada hal-hal yang konotasinya pada hal yang positif. Jadi setiap manusia yang dilahirkan itu pasti akan familiar dengan sesuatu yang baik. Contohnya seperti anak kecil Bu ya. Anak kecil itu kan dia tahu berbohong nggak ya? Saya rasa anak kecil itu akan mengutarakan sesuatu sesuai dengan jiwanya, kejujurannya. Jadi yang bisa kita tarik garis bawah adalah setiap manusia itu pasti dekat dengan sesuatu yang baik. Anak kecil pun tidak diajari bohong, ya dia akan tetap jujur. Okay? Anak kecil bisa berbohong karena dia melihat lingkungan sekitarnya. Mungkin ibunya janjikan nek maamnya habis, ini pengalaman saya ya. Nek maamnya habis nanti tak ajak naik odong-odong. Semisal seperti itu ya Bu. Itu kan anak semangat itu kan bisa makan.
Jadi anak setelan bawaannya itu dia akan jujur, Bu. Apalagi ya kalau dari pengalaman anak saya itu, misalnya dia jatuh, kemudian saya bilang, hari-hari nanti naik sepedanya ya, mau cerita ke bapak enggak nanti? Iya mau cerita. Jadi setiap apa yang dia lakukan, hari ini jatuh berapa kali, hari ini nangis berapa kali, itu juga diceritakan ke bapaknya. Jadi intinya harapannya anak itu karena bawaan alamiah yang mereka ini berbuat baik atau selalu jujur, maka yang biasanya menodai kebiasaan mereka untuk mungkin berbohong dan yang lainnya itu ya berasal dari lingkungannya. Maka dari sini bisa kita lihat setiap makhluk yang dilahirkan oleh Allah, apalagi Allah yang menciptakan kita, sudah barang tentu Allah itu menitipkan setelan yang terbaik pada khalifah yakni kita, karena kita sebagai aksam takwim ya, sebagai penciptaan Allah, produk ciptaan Allah yang paling baik. Jadi sejatinya dalam diri kita sudah pasti ada sifat alamiah yang terbaik, yang juga dengan sesuatu yang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada seseorang yang dia itu berbuat, itu sudah sifat alamiahnya dia. Yang tidak alami itu adalah ketika dia melakukan sesuatu yang buruk. Kita keluar dari sifat alamiah manusia, begitu ya. Karena manusia sedari diciptakan, mungkin begini Bu, mungkin ada teori ibu-ibu mungkin dengar ada seorang yang bernama John Locke. Jadi beliau itu berteori bahwa manusia yang lahir itu seperti kertas kosong putih yang nggak tahu apa-apa, yang itu bisa diisi secara bebas oleh mungkin orang tuanya, mungkin oleh lingkungannya, begitu. Nah, itu kalau dalam kacamata Islam agak tidak relevan ya, karena manusia ketika dilahirkan itu bukan tidak bawa apa-apa. Manusia saat dilahirkan itu sudah membawa setelan-setelan alamiah atau sifat-sifat alamiah yang memang sudah Allah titipkan. Pertama seperti komponen fitrah, itu dari awal lahir manusia sudah ada kemampuan untuk bertuhan. Jadi kalau dalam aktivitas sosial ada yang menyatakan gak percaya dengan Tuhan, itu keluar dari sisi alamiah manusia Bu. Bahkan secara ilmiahnya ada penelitian yang menyatakan di antara otak kita begitu ya, itu ada satu spot saraf namanya gut spot. Jadi ada di lobus temporal beberapa saraf kita itu ada satu saraf khusus namanya gut spot atau saraf Tuhan. Kenapa kok disebut saraf Tuhan? Karena saraf ini itu berdenyut kencang kalau kita sedang mengalami hal-hal yang sifatnya religius atau spiritualitas. Jadi semisal kita sholat, kita berdoa, berzikir begitu ya, yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya transendental, artinya kita dengan Allah, itu sarafnya berdenyut Bu. Cuma saraf itu yang berdenyut kencang. Jadi para ilmuwan menyatakan di setiap otak manusia itu ada gut spotnya. Maka setiap manusia itu sudah dibawakan setelannya oleh Allah untuk bertuhan atau mencari Tuhan atau butuh Tuhannya, begitu ya. Baik. Nah, baik, ini saya ambil dari Papa Harji. Jadi terkait bergaul atau berhubungan dengan masyarakat ini tidak dibeda-bedakan mungkin antara sifat kita dengan sesama muslim atau yang non muslim. Memang ada pemenuhan hak dan kewajiban yang agak berbeda, tetapi perlu kita lihat bahwa sebenarnya saat Nabi menjadi pemimpin di kota Madinah, itu kan di bawah kepemimpinan beliau juga hidup masyarakat yang
selanjutnya selalu berbuat baik, karena dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 ini Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi. Jadi baik itu kepada sesama muslim ataupun non muslim sama perlakuan kita ya, sama-sama kalau misalnya menyerukan kebaikan ya sama-sama kita serukan kepada mereka. Yang terakhir adalah menghargai hak mereka. Jadi ada sebuah hadis ini terkait dengan kisah Ali memandikan jenazah ayahnya ya, yakni Abu Thalib. Itu oleh Nabi juga memerintahkan, wahai Ali, tunaikan hak ayahmu ini yang sudah meninggal, yakni kuburkan. Meskipun Abu Thalib ini notabene meninggal dalam keadaan kufur begitu ya, atau tidak beriman kepada Allah, tapi tetap dipenuhi Ali hak-haknya, hak-hak jenazahnya, yakni yang dikuburkan. Kemudian Nabi meminta Ali untuk mendoakannya dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang terakhir, berarti belum terakhir ya, memelihara toleransi. Ini ayatnya super familiar ya. Biasanya mungkin ibu-ibu baca di setiap rakaat salat ya, karena ayatnya pendek, hanya 6 ayat, terletak di surah Al-Kafirun. Insya Allah ibu-ibu semuanya hafal ya. Ayat ini memang terkenal dengan ayat toleransi ya. Bahkan 2 ayat terakhir itu kan sampai diulang 2 kali, lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Itu sebagai penekanan bahwa ya memang yang namanya hakikat keimanan itu tidak bisa dicampur adukkan ya, antara orientasi keimanan kita dengan yang lainnya. Tetapi dalam hal apapun di luar itu, di luar keimanan ya sah-sah saja kita memperlakukan hak dan kewajiban yang sama kepada sesama muslim ataupun yang non muslim, gitu ya. Baik, landasan pergaulan dalam masyarakat ini betul, wa ta'awanu 'alal birri ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dalam ayat ini kita diminta untuk saling menolong, tidak ada pengkhususan ayat ini apakah harus saling menolong untuk sesama muslim saja, tidak ada ya, karena berarti kalau dilihat secara general ayat ini menyatakan keumuman. Kita mau menolong sesama muslim, mau yang non muslim, ya terserah. Artinya tidak ada pembatasan untuk tolong menolong ini hanya dikhususkan kepada umat muslim saja, gitu ya. Karena melihat dari segi keumuman dalil yang ada di surah Al-Fatihah ini ayat yang gitu ya. Baik, pergaulan dengan tetangga. Ini yang pertama, bersikap sebagai saudara, kemudian ramah dan berlapang dada, pandai membawa diri, jauh dari sikap tercela, bersilaturahmi, mengukuhkan ukhuwah, menjenguk yang sakit, okay. Kemudian saling membantu dalam hal yang lazim di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, kemudian menjaga kehormatan dan nama baik tetangga, saling menasehati, amar ma'ruf nahi munkar.
Ini beberapa hal yang bersifat problem ya di masyarakat. Ini saya ambil dari Pak tadi. Yang pertama ada bagaimana kalau ada pohon yang menjulur keluar dari batasan pagernya. Ini sering ya, sering terjadi karena kalau dalam Pak tadi ada pertanyaan serupa seperti ini berarti terindikasi di setiap masyarakat ya ada problemnya. Ini problem yang saya kira tidak terlalu riskannya, tapi sering terjadi di masyarakat. Bagaimana sikap kita terhadap pohon tetangga atau pohon kita sendiri yang menjulur keluar dari hunian, mau hunian kita atau hunian tetangganya. Biasanya kalau musim mangga kan begitu ya Bu ya. Itu boleh deh sekiranya kita metik mangga yang di luar dari batas pagar hunian tetangganya. Ini bagaimana ya? Ini saya ambil dari Pak tadi. Ada sebuah hadis yang dijadikan landasan dasarnya juga. Hadisnya panjang, tapi bisa saya persingkat bahwa pada suatu kisah ya ada cerita tentang Samurah bin Jundub. Dia itu punya kurma kecil ya yang berada di kebun seorang laki-laki Ansor. Jadi ada pohon kurma punyanya Samurah bin Jundub ini tadi, tapi pohonnya ini tumbuh di lingkungan kebun seorang Ansor ya, laki-laki Ansor. Jadi Samurah berkata laki-laki itu punya keluarga. Lalu Nabi Muhammad mengatakan Samurah pernah memasuki kebun kurmanya sehingga laki-laki Ansor tersebut merasa terganggu dan berat hati. Jadi lahannya milik tetangganya, tapi ada pohonnya dia di situ yang diklaim pohonnya dia. Ini akhirnya komplain kan Bu ya? Kok bisa ada pohon orang lain di lahan kita begitu. Nah ini kita kiaskan dengan keadaan sekitar, kayak semisal ada pohon tetangga yang julur keluar hunian rumahnya. Ini kan berarti sudah masuk ke lokasi orang lain. Lalu bagaimana dengan kita ini? Nabi memberikan sebuah nasihat. Untuk yang pertama adalah disuruh jual pohonnya itu kepada laki-laki Ansar yang notabene punya lahan. Tapi Samurah menolak, nggak mau dia jual pohon kurmanya. Lalu Nabi meminta untuk ya sudah, kalau Samurah nggak mau jual, dipindah saja pohonnya. Tapi respon Samurah apa? Nggak mau juga. Ya. Lalu Nabi bersabda, kalau semisal nggak bisa dimediasi, nggak bisa diganti, misalnya mungkin laki-laki Ansar ini mau membeli pohonnya itu, gitu ya, tapi Samurahnya tetap menolak. Lalu yang terakhir Nabi bilang, ya sudah cabut saja pohonnya, itu lahannya sampeyan kan begitu ya. Nah berarti dari sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Langkah yang pertama, sekiranya terjadi betulan begitu ya Bu ya di lingkungan ibu-ibu sekitarnya. Yang pertama adalah kalau ikhlas pohon tetangga menjulur ke tanah, maka hal itu akan menjadi amal kebaikan. Kalau ikhlas itu apa Bu? Ikhlas itu kan kalau dalam bahasa Arab kan artinya bersih, jernih begitu ya. Nah ini menjaga sesuatu yang bersih dan jernih itu kan gampang-gampang susah ya Bu ya. Kadang-kala hari ini ikhlas, besoknya lagi ganti ikhlas lagi, besoknya setengah ikhlas. Kadang-kadang gerutu ke suaminya, ini kok bisa daun-daunnya di sini semua tak sapu, aku kok yang nyapu, misalnya seperti itu ya. Nah karena yang namanya hati manusia itu dalam bahasa Arab kan namanya qalbun ya Bu ya. Kalau artinya itu sesuatu yang memang gampang bolak-balik. Hari ini suka, besok bad mood, besoknya lagi seneng lagi, besoknya gerutu lagi, ya itu hati manusia ya. Nah maka kalau kita menjaga di poin pertama, semisal ikhlas, insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kita, begitu ya. Kalau poin yang kedua, kalau sulit untuk ikhlas
terserah saya atau Pak Polisi, wong saya maunya seperti ini, itu sama polisi diapain Bu kira-kira? Ditempelek ya, dijibet paling sama polisi. Artinya dalam hidup itu ya nggak bebas Bu. Jenengan pulang ke rumah, meskipun hunian itu punya jenengan sendiri, tetap ada aturannya. Oke, keluar rumah di jalan kampung misalnya, di jalan perumahan ada aturannya. Ngebut, benjot, kan begitu ya. Nggak boleh dinaiki motornya, wajib dituntun. Itu kan aturan. Jadi nggak ada dalam hidup kita yang bebas sebebas-bebasnya layaknya paham orang luar yang menyamakan liberalisme itu ya, itu tidak ada dalam Islam. Di Islam itu dari awal kita diciptakan itu sudah taken kontrak untuk beribadah. Maka dari situ sudah ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi dalam prosedur ibadah kita, terutama menjadi hamba Allah yang berakhlak soleh solihah, begitu ya. Nah, kemudian duduk atau makan itu setelah dipersilahkan menjaga tingkah laku dan boleh ditambahi masing-masing begitu ya. Nah, ini saya sempatkan satu, ada beberapa problematika yang saya kira relevan dengan keadaan kita terkait dengan salam nusantara. Pernah dengar Pak Bu? Pernah ya? Salam nusantara. Ada berapa salam itu Bu? Ini saya cantumkan karena memberi salam itu kewajiban ya Bu ya. Dan memberi salam itu termasuk rangkaian ibadah bukan? Isi dari bacaan salam itu apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lengkapnya ya. Artinya dalam bacaan salam itu kan terkandung doa. Doa untuk memperoleh keselamatan, kesejahteraan, kan begitu ya. Berdoa itu berarti termasuk ibadah. Ibadah jangan dipersempit dengan sesuatu yang sifatnya ketok seperti cuma sholat, puasa, zakat, haji begitu ya. Tidak hanya itu. Mungkin ibu-ibu sering dengar ibadah itu terbagi menjadi dua, ada ibadah yang khusus dan ada ibadah yang umum. Ibadah yang khusus yang saya sebutkan tadi ya, dengan tata cara yang memang sudah Allah tentukan. Jadi tidak bisa dalam ibadah umum itu kita merubah sesuai dengan kemauan kita. Misal ibu-ibu bangun subuh, kok seger sekali ya badan saya subuh. Saya bisa nih ya Allah sholat subuh gak cuma 2 rakaat, tak sholat sampai 6 rakaat pun saya mampu. Sah nggak itu sholatnya? Betul, okay? Karena itu termasuk ibadah khusus. Ibadah khusus itu sudah ada aturannya dengan Allah. Gak bisa kita rubah semau kita. Tapi ada satu macam ibadah lagi yang kita sebut dengan ghairul maghdub. Artinya di luar dari ritualistik ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Ibadah ghairul maghdub ini apa? Yakni ibadah yang semua notabene adalah aktivitas yang Allah itu suka. Tidur itu Allah suka gak Bu? Suka ya? Makan? Suka gak? Waktu masyarakat kan ada itu ayatnya ya. Jadi
beriman dan tidak. Maka kan harus hati-hati. Kita masuk Islam itu kan tetap, jadi kalau dalam syarat, semisal awalnya non muslim mau masuk Islam itu kan syaratnya harus mengucapkan syahadat lisan kan Bu ya. Jadi lisan itu berpengaruh terhadap keimanan. Maka hati-hati sekali ya. Maka Muhammadiyah kalau saya rasa mengambil sikap terkait dengan salam Nusantara ini tidak mau. Ada yang tahu apa Bu salam Nusantara? Iya, ada berapa rangkaian kata kan Bu ya? Lalu solusinya seperti apa? Nah, ini belum ya, ini masih macam-macam salam. Ada salam kepada sesama manusia, ada yang kepada ahli kubur, ini yang juga sudah dicontohkan oleh Nabi. Ada yang salam kepada non muslim, itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi. Tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, kita tidak perlu mendahului salam, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak menjawab salam ketika sedang buang hajat. Baru Nabi itu menjawab salam kalau semisal sudah keluar dari ruangan hajat atau toilet gitu ya, itu baru menjawab salam. Karena menjawab salam juga termasuk kewajiban kan Bu ya, dan bernilai pahala. Jadi kalau dalam toilet Nabi mengajarkan untuk tidak menjawab salam kalau ada yang mengucapkan salam di luar toilet ya, baru kita bisa menjawabnya kalau selepas kita selesai membuang hajat, membersihkan, keluar dari bilik kamar mandi, nah itu baru mengucapkan atau menjawab salam. Nah, ini terkait dengan salam kepada ahli kitab. Itu ada beberapa hadis yang dari Nabi itu seperti ini Bu. Kalau semisal ada yang mengucapkan salam dari pihak non muslim begitu ya. Nah biasanya ini kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan mereka mengucapkannya dengan assalamualaikum. Jadi kalau kita itu kan assalamualaikum ya. Nah kalau dalam hadis ini biasanya non muslim itu saat mengucapkan salam itu seolah-olah
Ih, dari keseharian kita saja sudah berbeda dengan bapak-bapak ibu ya. Maka ada sebuah dalil yang tadi dibacakan juga oleh Bu Chandra. Jadi dalam dalil ini istanibukan firominat dan kita diminta untuk menghindari prasangka. Karena prasangka itu betul karena belum terverifikasi kebenarannya. Kalau ternyata prasangka itu tidak betul kan jatuhnya ya jatuhnya kita bersuudzon ya atau berprasangka buruk kepada orang lain yang nanti akan mengirim opini kepada hal-hal yang merugikan kan begitu. Dan ini terutama di kaum perempuan karena kita sudah punya kemampuan yang berbeda dengan bapak-bapak yakni dari segi lisan. Maka biasanya kalau semisal kita lagi gabung dengan teman sesama itu kan gak kerasa ngomong lidah itu kemana aja kan Bu ya. Nah, maka sebenarnya kalau dalam hal ini aib itu sebenarnya boleh dibuka tidak sih? Aib itu apa Bu? Biasanya ibu-ibu nanti kumpul itu ada pengajian, arisan, PKK gitu ya, sampingan dengan tetangganya. Tapi sebenarnya aib itu boleh dibuka nggak? Aib itu artinya apa ya Bu ya? Keburukan atau yang dijelekan bukan kami ya dari asal kata ada yang artinya yang dijelekan atau keburukan. Tetapi dalam hal-hal lain atau hal-hal tertentu aib itu boleh dibuka dengan 3 kondisional ini tadi. Yang pertama kalau semisal kita berada sebagai posisi saksi hakim ya, maaf ya sanksi bukan sanksi tapi saksi hakim. Jadi kalau kita dihadirkan sebagai seorang saksi maka itu kan sudah ada sumpah-sumpahnya ya Bu ya, sudah ada undang-undangnya. Mau tidak mau kita mengutarakan apa yang mungkin termasuk di situ ada aib-aib seseorang. Tapi kalau dalam konteks kita diminta untuk bersaksi maka dalam hal apapun yang kita lihat yang kita ketahui ya harus diungkapkan secara benar begitu ya. Lalu yang kedua adalah melaporkan kejahatan. Ini wajib ya Bu ya. Jadi kalau semisal ada tetangganya yang dalam tanda kutip melakukan tindakan kriminal lalu dalam ideologi kita bukan kita nggak boleh ya ngomongin aib orang lain ya, itu salah kalau terkait dengan hal kriminalitas. Ini tetap harus dilaporkan begitu ya. Lalu yang terakhir adalah standarisasi hadis. Jadi dalam penulisan hadis itu pun juga para mukharrij hadis ya seperti Imam Bukhari dan juga Muslim, beliau-beliau ini kan juga mempertimbangkan standar dari perawi-perawi hadis. Maka kalau semisal ada perawi yang dinilai nggak dobit atau nggak terlalu lihai hafalannya, itu kan oleh Bukhari dan Muslim juga tidak akan dipakai kan begitu ya. Jadi aib atau kejelekan seseorang dalam hal-hal kondisional ini boleh untuk diungkapkan. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain yang dilarang itu nanti jadi bahan bujingan publik, kemudian apalagi yang biasanya kita lakukan ya yang itu biasanya dapat ya memberikan efek-efek yang dirasa kurang nyaman kepada sesamanya, maka itu tetap harus dihindari. Tetapi dari 3 poin ini tadi, standarisasi hadis, saksi hakim dan juga melaporkan kejahatan ini wajib untuk kita ungkapkan. Jadi bukan berarti